Maka sejatinya Pak Kapolri juga bisa ditarik. Karena Ustadz kita sudah pernah ketemu dengan Pak Listio Sigit Prabowo, ketemu juga dengan Ketua BNPT Boy Refli Amar, ketemu juga dengan beberapa orang, ada juga Kapolri sebelumnya, Tito Karnavian. Dan yang paling penting sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Kalau Ustadz kita ini sampai dinyatakan bersalah, maka saya minta Densus 88 seret Pak Jokowi dengan ketentuan pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme. Kenapa demikian? Karena Ustadz kita dipaksa dikait-kaitkan dengan satu peristiwa yang peristiwa itu juga bukan peristiwa terorisme, dan kemudian hanya karena terikat dalam kegiatan-kegiatan sifatnya aktivitas dakwah, Ustadz kita ditarik dengan peristiwa-peristiwa terorisme. Kalau cara mendakwa itu dengan cara mengait-ngaitkan, maka saya perintahkan, ya walaupun saya bukan komandannya, saya minta kepada Presiden perintahkan Densus 88 untuk menangkap Presiden Jokowi dengan ketentuan pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Terorisme. Dan selanjutnya, ini yang membuat kita marah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah membacakan eksepsi untuk yang pertama untuk Ustadz Farid Ogbah. Dan dalam eksepsi tadi sudah kita sampaikan yang pertama soal kewenangan mengadili. Kalau kita berpatokan pada KUHP pasal 84, 85, 86 KUHP itu kan diatur. Prinsip pertama, pengadilan yang berwenang mengadili Ustadz kita itu harus berfokus kepada lokus delikti. Di dalam dakwaan itu kan disebutkan peristiwa yang dituduhkan kepada Ustadz kita ada yang di Padang, ada yang di Gombong, ada yang di Bogor, ada yang di Bekasi. Tetapi kenapa ini pengadilan negeri Jakarta Timur yang mengadili Ustadz kita? Apakah pengadilan ini berwenang? Dan itu yang pertama yang kita persoalkan. Yang kedua, tadi kita juga sudah sampaikan kalaulah jaksa menggunakan ketentuan pasal 85 dan menggunakan kekuatan pinjam tangan ya dari Mahkamah Agung. Pinjam tangan Mahkamah Agung dengan surat Mahkamah Agung, maka Mahkamah Agung memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengadili perkara ini. Nah, disitulah kami semakin yakin ini kasus rekayasa, permintaan rejim, dan dalam hal ini rejim harus bertanggung jawab terhadap kasus ini. Kenapa demikian? Karena surat Mahkamah Agung itu baru dikeluarkan pada bulan Maret, sementara kasus ini masuk ke persidangan Agustus. Maret itu masih proses penyidikan. Karena itu kita masih persoalkan dalam proses itu. Dan yang paling penting ini menurut saya, yang ini harus disampaikan kepada Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo. Ustadz kita itu didakwa pasal 7. Dalam dakwaan tidak ada satu tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau menghilangkan nyawa atau merusak fasilitas nasional atau membuat orang-orang itu terteror dengan apa yang didakwakan oleh jaksa. Tidak ada peristiwanya. Dan kenapa Ustadz kita dikasih pasal 15? Kalau pasal 15 itu sebagai sarana untuk menarik Ustadz kita dalam peristiwa yang tidak ada peristiwa pidananya, maka sejatinya Pak Kapolri juga bisa ditarik. Karena Ustadz kita sudah pernah ketemu dengan Pak Listio Sigit Prabowo, ketemu juga dengan Ketua BNPT Boy Refli Amar, ketemu juga dengan beberapa orang, ada juga Kapolri sebelumnya, Tito Karnavian. Dan yang paling penting sudah ketemu dengan Pak Jokowi. Kalau Ustadz kita ini sampai dinyatakan bersalah, maka saya minta Densus 88 seret Pak Jokowi dengan ketentuan pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Terorisme. Kenapa demikian? Karena Ustadz kita dipaksa dikait-kaitkan dengan satu peristiwa yang peristiwa itu juga bukan peristiwa terorisme, dan kemudian hanya karena terikat dalam kegiatan-kegiatan sifatnya aktivitas dakwah, Ustadz kita ditarik dengan peristiwa-peristiwa terorisme. Kalau cara mendakwa itu dengan cara mengait-ngaitkan, maka saya perintahkan, ya walaupun saya bukan komandannya, saya minta kepada Presiden perintahkan Densus 88 untuk menangkap Presiden Jokowi dengan ketentuan pasal 15 junto pasal 7 Undang-Undang Terorisme. Dan selanjutnya, ini yang membuat kita marah. Ustadz kita ini berdakwah. Uraian dakwaan jaksa itu tentang dakwah yang dipersoalkan di dalam proses pengadilan sejak kapan? Kalau negara ini negara komunis, silahkan persoalkan dakwah. Kita sudah tahu negara kita adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, bukan negara komunis. Dan ini Ustadz kita sampai bikin nih buku di Wahai Mukminin Bersatulah. Buku ini penting untuk disampaikan kepada umat Islam bahwa kalau Ustadz ini tidak kita bela, ini akan melebar kepada ustadz-ustadz kita yang lain. Karena materinya materi jihad, materi akidah, materi hijrah, itu kan materi-materi Islam. Sejak kapan umat Islam itu dipersoalkan berdakwah di negerinya sendiri? Negeri yang dulu dibangun dengan darah-darah para syuhada, dulu diperjuangkan oleh umat Islam. Karena itu sekali lagi saya tegaskan ya, saya
tidak terima ini Ustadz kita ini didakwa dengan kasus terorisme. Karena itu kita mau ukur. Ya nanti. Kita ukur apakah kasus ini akan diputus selah, ditolak oleh majelis hakim atau tidak. Kalau majelis hakim melanjutkan, maka saya minta Presiden Jokowi juga diperiksa karena terlibat kasus terorisme karena pernah hadir menerima utang kita. Tetapi kalau memang masih ada keadilan di negeri ini, maka jangan ragu-ragu kepada majelis hakim untuk menyatakan menerima eksepsi kita dan menyatakan dakwaan batal demi hukum sebagaimana diatur pasal 156 KUHP. Demikian, silakan yang lain. Dakwah diatur di Al-Quran. Kalau melarang dakwah diatur di Al-Quran yang melarang teroris. Sebentar.